Kalau kita ingin masuk dalam perubahan, maka kita harus mampu beradaptasi. Untuk bisa kita beradaptasi, maka kita harus berani menghilangkan zona nyaman, masa lalu, untuk kemudian kita sosong ke masa depan. Saudara-saudara harus mencontohkan apa yang dilakukan Elang tadi. Kalau dia tidak mau melakukan penyesuaian terhadap perubahan, jawabannya ada tergilas dari perubahan itu sendiri, atau mati tadi disebutkan. Tetapi karena dia mampu menyesuaikan diri, maka akhirnya dia bisa hidup 30 tahun lagi. Oleh karena demikian, maka kalau adik-adik ingin sukses di masa depan, maka bersiaplah menyongsong perubahan, bersiaplah adaptif dengan perubahan. Dan itu kesempatannya ada melalui pendidikan yang Anda lakukan di SMK PGRI ini. Tepuk tangan untuk PGRI. Bagaimana caranya agar kita sukses di dalam proses pendidikan? Saya mencontohkan apa yang dilakukan oleh Bambang Ekalaya. Bambang Ekalaya ini adalah seorang kesatria rendahan pada zamannya. Dia ingin berguru kepada seorang guru hebat, Resi Drona, untuk belajar ilmu kedijayaan termasuk ilmu memanah. Tetapi sayang, ketika dia mendaftar di perguruan Resi Drona, dia tidak diterima karena dia dianggap bukan keturunan Bharata, bukan kelasnya. Apakah seorang Bambang Ekalaya kecewa? Pasti kecewa, sangat kecewa. Tetapi dalam hatinya, kekecewaan itu dia munculkan menjadi rasa jengah. Jengah, nindihin jengah. Bahwa kalau saya mempunyai niat yang tulus ikhlas, tekad yang baik, saya yakin akan bisa mengalahkan murid-murid terbaik dari Resi Drona. Untuk itulah dia datang ke Sultan. Dia membuat patung Resi Drona. Dia jadikan imajinasinya bahwa Resi Drona itu adalah sebuah kenyataan untuk belajar memanah. Setiap pagi dia bersemadi, mohon bimbingan Resi Drona, dia belajar. Setiap hari, setiap saat, tanpa mengenal lelah. Dan akhirnya apa? Saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, akhirnya Bambang Ekalaya terlahir sebagai pemanah terbaik, mengalahkan murid Drona yang terbaik, Arjuna itu sendiri. Oleh karena demikian, saya berpendapat, saudara-saudara tidak perlu berkecil hati di mana saudara bersekolah. Tetapi kalau saudara punya keyakinan yang baik, niat yang kuat, maka saudara akan bisa menjadi terbaik dari anak-anak sekolah terbaik di Denpasar ini. Tepuk tangan untuk saudara-saudara sekalian. Ini penting saya sampaikan. Karena apa? Karena untuk menjadi yang terbaik bukan karena fasilitas, tapi untuk menjadi terbaik adalah ada rasa jengah. Jadi dalam orang Bali itu ada yang dimaksud dengan jengah, jengah nindihin jengah. Semangat untuk menjadi yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Semangat untuk tidak mau direndahkan. Karena memang saudara-saudara punya potensi. Oleh karena demikian, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan saudara sebagai generasi muda adalah menentukan masa depan bangsa ini. Kenapa demikian? Karena sejarah memang mencatat seperti itu. Jenderal Sudirman itu menjadi jenderal umur 29 tahun. Nasution sekitar umur 30 tahun, bahkan Ngurah Rai menjadi letnan kolonel, itu kisaran di bawah umur 30 tahun. Mereka tergolong dari generasi muda, tetapi mereka mampu membuat sejarah, menciptakan sejarah untuk bangsa ini. Kenapa kita tidak? Oleh karena demikian, apakah di dalam rangka kita memerankan diri kita harus dalam skala besar dulu? Tidak. Kita harus memulai dari yang kecil, seperti sekarang ini. Tadi disebutkan aktif di dalam organisasi, aktif di dalam menyambut budaya,
muda-mudi di desa, di Banjar. Dan saya melakukan hal itu. Jadi ketika saya masih mahasiswa, saya berusaha aktif untuk di kampus, di sekolah. Karena apa? Karena itulah tempat kita belajar untuk menempa diri. Semua itu sangat bermanfaat. Jadi ketika saya masih mahasiswa, libur-libur sekolah, ya, kita manfaatkan untuk membuat kegiatan di kampung, membuat kesenian lah, kerja bakti di pura-pura lah, membuat pasar lah. Itu sangat bermanfaat untuk saudara-saudara sekalian. Jadi untuk bisa sukses menjadi generasi muda yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri, untuk masyarakat, untuk orang tua, untuk agamamu, maka saudara harus sukses di dalam pendidikan, menyelesaikan pendidikan. Kemudian yang kedua, menambah pengalaman dan wawasan. Apa syarat-syarat utama kalau kita ingin berhasil di dalam menghadapi perubahan di masa depan? Yang bisa katakan? Jawaban saya, kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh, harus tekun dan harus rajin. Sekian, Pak. Generasi muda, masa depan bangsa. Ya. Oke, Pak. Sampai ketemu. Oke. Ya.